kasihnya menyelamatkanku. Kitab Yeremia 31 ayat 1 sampai yang ketiga. Semuanya sehat? Semua sukacita? Semua sudah makan? Nanti kita pulang, kita makan sama-sama. Yeremia 31 ayat 1 sampai yang ketiga. Kitab Yeremia 31 ayat 1 sampai ketiga. Sudah ketemu? Saya baca, Bapak Ibu simak di kitabnya masing-masing. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia. Di mana Bapak Ibu? Ia ini Israel ya. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan apa? Dengan apa? Dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Melanjutkan, saudaraku. Di sini ditulis bahwa Israel mendapat kasih karunia saat mereka berada di padang gurun. Siapa di sini yang tahu padang gurun? Siapa di sini yang pernah ke padang gurun? Padang gurun itu tempat yang sangat tandus, tempat tak terdiami, tempat yang berbahaya, tempat yang dihuni oleh binatang buas. Padang gurun juga bicara masalah problema kehidupan, masalah kehidupan. Seperti kita berada di padang gurun, tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada orang yang bisa menolong kita. Kenapa? Tidak ada orang di sana. Tapi dengar baik, kasih karunia diberikan oleh Tuhan kepada Israel saat mereka berada di padang gurun. Katakan padang gurun. Katakan padang gurun. Itu tempat yang tidak mengenakan, Bapak. Tetapi, ya ini Bapak, tetapi saudara simak baik-baik. Tetapi kasih karunia Tuhan, tetapi anugerah Tuhan, tapi kebaikan Tuhan takkan pernah habis walaupun kita berada di dalam kehidupan yang tidak mengenakan. Walaupun kita berada di tengah-tengah tempat yang sulit, yang tandus, tidak ada pertolongan, kita tidak bisa kita berseru, tidak ada orang di sana. Tapi dengar baik, kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan kepada kita ketika kita, walaupun kita, saat kita, sedang kita berada di padang gurun. Yang setuju katakan amin. Ini menggambarkan bahwa kasih Allah yang kekal kepada kita, artinya kasih Allah tidak berubah, kasih Allah tidak berkesudahan, kasih Allah tidak pernah berkurang. Walaupun terkadang kita yang terbatas kasihnya, terkadang kita yang berkurang kasihnya, terkadang kita yang tidak setia kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kesetiaan Tuhan kepada orang percaya, kepada kita tidak pernah terbantahkan. Kita bisa berkata Tuhan itu sangat baik, dan itu terbukti. Padang gurun itu bicara masalah yang kita hadapi Bapak Ibu. Padang gurun bicara tempat saat kita mengalami kekeringan, saat tidak ada air, itu bicara berkat.
saat-saat kita hidup sendiri, saat-saat kita mengalami sebuah kesakitan, saat kita mengalami sebuah kekecewaan, saat-saat kita merasa sendiri tidak ada orang peduli dengan kita. Tapi dengan baik, ada kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Ulangan 8 ayat 11 sampai 18. Kitab Ulangan 8 ayat 11 sampai 18. Kitab Ulangan. Kasih Tuhan tetap ada walaupun kita di bawahnya, berada di padang gurun. Ya, kita lihat apa pelajaran yang perlu kita ambil saat kita berada di padang gurun. Saat mungkin Tuhan membawa kita ke padang gurun, Bapak Ibu. Ulangan 8 ayat 11 sampai 18. Sudah ketemu? Kitab Ulangan 8 ayat 11 sampai 18. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa apa? Engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui apa? Dan apa? Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang apa? Yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanah yang gersang yang tidak ada. Saudaraku, Tuhan bawa ke situ orang Israel. Ini katanya umat pilihan Tuhan, umat yang disayang oleh Tuhan. Kenapa Anda langsung Tuhan bawa langsung ke tanah Kanaan? Harus lewati padang gurun, Bapak Ibu. Harus lewati tempat yang seperti itu. Katanya anak ini sayang. Tuhan cinta sama orang Israel. Kenapa tidak dibuat yang manis-manis, yang baik-baik? Kenapa harus dibawa tempat yang seperti itu? Saya percaya dari antara mereka sekitar 1 juta orang keluar dari Mesir. Itu pasti di antara mereka ada yang gigit ular, ada yang gigit kalajengking. Ya, kenapa, Bapak Ibu? Itu pertanyaannya. Karena Tuhan sayang kepada mereka. Ya, Tuhan sayang. Mungkin kita pernah dibawa seperti itu sama Tuhan. Dada angin, dada badai, dada petir, tiba-tiba mimisan. Makan banyak, makan nafsu. Ya, Pak Suwarno tiba-tiba kakinya sakit. Maka udah banyak vitamin, Bapak Ibu. Tapi itu yang Tuhan bawa kepada kita, Bapak Ibu. Dengar baik, ini orang Israel itu bangsa pilihan, namanya itu yang terbaik. Pasti Tuhan sayang. Tuhan bilang mereka dalam jadi biji mata Tuhan. Seperti jadi yang pernah kelilipan. Kalau kelilipan, Bapak Ibu tahu? Pernah? Debu kecil saja sudah biarin. Kapok. Ada? Pas sudah akan buat mata, saudara akan bersihkan. Tuhan bawa orang Israel tempat yang seperti itu, Bapak. Ayat 15 berkata, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Sudah dengar baik? Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan minum yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk apa? Hanya untuk apa, Bapak Ibu? Berbuat baik kepadamu akhirnya. Rupanya Tuhan mau di endingnya, di akhirnya ada kebaikan Tuhan yang orang Israel alami, dan itu yang akan jadi sebuah kesaksian